Maha suci Allah. Allah adalah Tuhan yang maha agung, begitu pemurah Dia. Semua kemuliaan di dunia dan akhirat ini diberikan Allah kepada hambanya hanya karena sabar sekejap. Satu umat saja bersabar, pahalanya, kemuliaannya, dunia dan akhirat diberikan Allah. Jadi jelaslah sudah begini bagi engkau bahwa keuntungan dunia dan akhirat itu berada dalam sabar. Bisi duit ada, kemampuan ada. Kenapa hati hendak nukar sesuatu? Ini berduit, duitnya ada, kemampuannya ada, hendak nukar sesuatu nang kada bermanfaat atau nang sifatnya maksiat. Kalau ditahaninya, para ya aku nukar itu. Padahal hatinya sering hendakan nukar itu. Duitnya banyak bisi, hendak pada nukar itu. Ditahaninya, itu sabar ngarannya. Itu sabar itu. Aduh sah nukar itu. Si duitnya sayangannya. Tak ada bermanfaat. Kada jadi pahala mau nukar itu. Bahkan bisa jadi dosa. Ditahaninya, awaknya manahani kada jadi nukar itu. Nah itu saling genalan pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkara kedua yang mengharuskan bersabar. Perkara yang kedua yang mengharuskan bersabar yaitu kesenangan-kesenangan dunia dan akhirat yang terkandung dalam sabar. Di antaranya selamat dan berhasilnya cita-cita. Apabila kita melakukan sesuatu pekerjaan dan khususnya ibadah kepada Allah, kemudian kita bersabar di dalam melakukan ibadah itu, maka yang kita dapati pertama adalah selamat dan berhasil apa yang dicita-citakan. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, barang siapa menjunjung segala perintah Allah, menjauhi yang dilarangnya, maka Allah pasti membebaskannya dari kesulitan yang ia hadapi dan memberikan rezeki yang datangnya tidak terduga. Makna firman ini, barang siapa bertakwa kepada Allah dengan sabar. Artinya kada mungkin kita bisa bertakwa kalau kada ada sifat sabar dalam diri kita. Karena takwa itu adalah sesuatu yang memerlukan kepada kesabaran. Maka Allah tentu menjadikan untuknya tempat keluar dari kesulitan-kesulitan. Dan sabar ini diperlukan oleh semua manusia, oleh semua golongan, apapun keadaan mereka itu. Orang yang hidupnya sakit, hidupnya penuh dengan berbagai penyakit, tentu diperlukan kesabaran. Orang yang hidupnya sihat, diperlukan kesabaran. Orang yang hidupnya kaya,
memerlukan kesabaran. Jangan sampai menggunakan harta kepada yang dilarang Allah. Orang yang hidupnya miskin diperlukan juga kesabaran agar tidak keluh kasah, tidak mengadu-ngadu kepada makhluk Allah. Jadi sabar adalah sifat yang wajib di dalam diri setiap orang yang beriman, apapun golongan mereka itu, apapun keadaan mereka itu. Jadi jangan diartikan bahwa sabar itu hanya sifat orang yang miskin, jangan diartikan bahwa sabar itu hanya sifat orang yang kena musibah. Tidak. Sabar itu masuk kepada semua golongan manusia. Apabila kita mampu bersifat sabar, pertama yang kita dapatkan adalah selamat dan berhasil mencapai cita-cita. Di antara keuntungan sabar lagi yaitu bisa mengalahkan musuh. Allah Ta'ala berfirman, "Fasbir, innal aqibata lil muttaqin." Artinya bahwa sabarlah ulihmu, sesungguhnya kesudahan yang baik, artinya kemenangan, itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kemenangan itu berada di pihak orang yang takwa. Dan takwa sudah jelas tadi adalah intinya sabar. Menjunjung perintah Allah mesti sabar, menjauhi larangan Allah mesti sabar. Di antara keuntungan sabar lagi yaitu bisa mendapatkan yang dimaksud. Allah Ta'ala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru." Artinya telah sempurna kalimat Tuhanmu yang baik atas orang Bani Israel sebab mereka mau bersabar. Dikatakan oleh sebagian ulama, Nabi Yusuf alaihissalam mengirimkan surat jawaban kepada ayahanda beliau Nabi Yakub alaihissalam. Begini, nenek moyangmu seperti Nabi Ishak, Nabi Ibrahim telah bersabar sehingga berhasil maksud mereka. Karena itu bersabarlah sebagaimana mereka bersabar. Niscaya berhasil maksudmu sebagaimana berhasil maksud mereka. Nabi Yakub alaihissalam dicoba oleh Allah dengan berpisah orang-orang yang dia cintai. Pertama berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam setelah berpuluh-puluh tahun, padahal Nabi Yusuf orang yang sangat dicintai oleh ayahandanya Nabi Yakub. Setelah Nabi Yusuf berpisah, kemudian berpisah lagi dengan adik Nabi Yusuf, Binyamin. Binyamin ditangkap karena didakwa sebagai pencuri. Padahal Binyamin putra kesayangan Nabi Yakub setelah Nabi Yusuf. Berbagai macam musibah yang menerima Nabi Yakub. Akhirnya Nabi Yusuf mengirim surat kepada beliau agar bersabar sebagaimana nenek moyang dahulu bersabar. Dikatakan orang sesuai dengan makna ini, la tai'asna wa in talat mutalabatun idza sta'anta bisabrin antara faraja akhlik bidis sabri ayyahza bihajatihi wa mudminil qar'i lil abwab ayyalija. Artinya janganlah engkau berputus asa meskipun lama mencari. Sudah mencari ke sini, mencari ke situ, kada tahu lihi juga ampiha mencari, nah itu ngarannya putus asa.
sudah membaca ini, amalan itu dibaca bertahun-tahun dah membaca amalan itu, ada dia jiwa kelihatan nang nampak hasilnya, lalu berhenti mengamalkan amalan itu, putus asa ngarannya. Menuntut ilmu karena ini kada dapat, betakun sini betakun sana kada dapat jua, ampih betakun, nah itu putus asa. Latai asam, jangan putus asa meskipun lama mencari. Apabila engkau mohon pertolongan dengan sabar, bila kita mencari sambil minta tolong kepada Allah dengan penuh kesabaran, tentu engkau akan melihat kelapangan, tentu engkau akan mendapatkan kelapangan. Sudah semestinya orang yang berpekerti sabar memperoleh hajatnya, dan sudah sepantasnya orang yang mengetuk pintu itu bisa masuk. Katok pintu jadi dibukai orang, hampir mengetuk bulik ha, nanti putus asa ngarannya. Katok pintu jadi dibukai orang, hadangi enak katok pulang, soal seharian dibukai orang. Wa mudminil qar'il abwab ayyalija, sudah sepantasnya orang yang mengetuk pintu itu bisa masuk. Nah, itu diantara lain keuntungan orang yang sabar. Dan diantara keuntungan sabar yaitu menjadi pemuka dan pemimpin masyarakat. Orang hendak jadi pemimpin, orang hendak jadi tokoh, itu kada kawa kalau kada melalui perjuangan disertai dengan kesabaran. Baik tokoh agama atau tokoh dunia sama. Orang hendak jadi pemimpin dunia pastinya memerlukan kesabaran. Memimpin agama maginnya lagi. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alnahum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru. Artinya kami, ujar Tuhan, menjadikan mereka orang-orang Bani Israel sebagai pemimpin-pemimpin yang menunjuki agama kami ketika mereka telah bersabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mempaham ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu. Akhirnya diangkat Allah menjadi a'immah, pemimpin-pemimpin. Ialah mendapat pujian dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, termasuk keuntungan sabar ialah mendapat pujian dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Artinya sungguh kami Allah menemukan Ayub sebagai orang yang sabar. Ayub ditimpa musibah, mulai diri diberi penyakit, harta dimusnahkan, anak dimatikan, habis kada bertinggal lagi, bini sidin meninggalkan. Tetapi karena Ayub ini sabar, apa yang telah hilang diganti oleh Allah dengan yang lebih baik lagi, kemudian mendapatkan pujian dari Allah. Sungguh kami Allah menemukan Ayub sebagai orang yang sabar. Ia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh ia orang yang ahli kembali kepada Allah. Termasuk keuntungan sabar, ia mendapatkan kabar gembira ampunan dan rahmat Allah.
Allah Ta'ala berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika lahum salawatun min rabbihim wa rahmah. Artinya, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka. Orang garing itu menurut pendapat sebahagian ulama mengatakan akan menghapuskan dosa penyakit itu apabila dia sabar. Nah, bila dia kada sabar, penyakitnya itu kada menghapuskan dosa. Itu ada pendapat ulama. Ada pendapat ulama juga, orang yang sakit itu mendapat ampunan dari Allah. Sabar kayaknya kadakah. Nah, amunnya sabar dapat pahala lagi, pahala kesabaran. Amunnya kada sabar, inya berdosa. Perkara penyakit tetap itu menghapuskan dosa. Nah, ada juga pendapat ulama nangka itu. Setiap musibah itu menghapuskan dosa. Bila mana sabar ditambahi, nah, mendapatkan pahala pulang. Di antara keuntungan sabar yaitu dicintai Allah. Allah Ta'ala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Artinya Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar. Di antara keuntungan sabar lagi ialah bisa memperoleh derajat luhur di surga, derajat tinggi. Firman Allah Ta'ala, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Artinya mereka itu akan dibalas oleh Allah bertempat di kamar indah di surga sebab kesabaran mereka. Di antara keuntungan sabar yaitu karamah, kemuliaan yang agung. Allah Ta'ala berfirman, salamun alaikum bima sabartum. Artinya keselamatan atas kalian sebab kesabaran kalian. Termasuk keuntungan sabar ialah pahala yang tiada akhirnya, tiada batasnya, dan tiada kesudahannya. Amal ibadah bisa dibalas Tuhan 10 ganjarannya, bisa dibalas Tuhan 70, bisa 100, bisa 1000, bisa 1.000.000, bisa 2 juta sekali beramal dibalas Tuhan. Nah, kalau orang sabar kada ada hitungannya berapa Tuhan memberi, kada ada batasannya. Termasuk keuntungan sabar ialah pahala yang tiada akhirnya dan tiada kesudahannya. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Artinya orang-orang yang bersabar itu pasti dicukupi pahalanya tanpa hitungan. Ada orang ahli ibadah di zaman sebelum Nabi kita. Orang ini setiap malam sampai subuh pekerjaannya adalah sembahyang, berzikir lawan Allah. Berpuluh-puluh tahun demikian itu. Nah, kemudian satu malam orang ini karena penyakit humma, penyakit panas. Penyakit panas. Lalu kebiasaan yang sudah berpuluh-puluh tahun itu beribadah di malam hari, karena hari malam itu mendapat penyakit, kada kawa berzikir, kada kawa sembahyang, gulang gulik di atas tilam, nak kepanasan, semacam penyakit malaria. Nah, di waktu subuh si abid
si hamba ini mengeluh lawan Tuhan. Ya Allah, hamba menyesal, hamba rugi. Malam ini kada kau sembahyang, hamba malam ini rugi kada kau berzikir kepada Engkau. Padahal berpuluh-puluh tahun sudah berzikir. Mungkin Allah menurunkan ilham kepada orang itu, kepada abid itu, bahwa kesabaran engkau menerima penyakit pada malam hari ini, itu pahalanya lebih besar daripada kamu beribadah sepanjang umur engkau. Kesabaran engkau menerima penyakit yang diberikan malam ini, itu pahalanya lebih besar daripada engkau beribadah sepanjang umur engkau yang telah lalu itu. Padahal berapa puluh tahun sama laman suntuk berzikir, bersembahyang, beribadah. Sudah kada dikira pahalanya, tapi sama laman itu inya karena penyakit dan sabar, kada kau sembahyang, kada kau berzikir, inya kepanasan itu. Nah, karena inya sabar, Allah berikan pahala yang melebihi daripada perkara sepanjang umurnya itu. Jadi artinya apa? Bahwa kalau kita mendapatkan penyakit, mendapatkan sesuatu bala, musibah yang menyebabkan kita terhalang daripada melakukan wirid-wirid kita, janganlah kita keluh kesah, jangan kita menyesal. Kita terima penyakit-penyakit itu, musibah-musibah itu dengan kesabaran dan keribaan kepada ketetapan Allah. Niscaya penyakit yang sesaat yang datang kepada kita itu pahalanya melebihi daripada ibadah rutin yang kita kerjakan tiap-tiap waktu itu, tiap-tiap malam itu. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Artinya orang-orang yang bersabar itu pasti dicukupi pahalanya tanpa hitungan. Maha suci Allah. Allah adalah Tuhan yang maha agung, begitu pemurah Dia. Semua kemuliaan di dunia dan akhirat ini diberikan Allah kepada hambanya hanya karena sabar sekejap. Nah, satu umat saja bersabar, pahalanya, kemuliaannya, dunia dan akhirat diberikan Allah. Jadi jelaslah sudah begini bagi engkau bahwa keuntungan dunia dan akhirat itu berada dalam sabar. Bisi duit ada, kemampuan ada. Kenapa hati hendak nukar sesuatu? Ini berduit, duitnya ada, kemampuannya ada, hendak nukar sesuatu nang kada bermanfaat atau nang sifatnya maksiat, lalu ditahaninya, paraya aku nukar itu. Padahal hati ini saling hendakan nukar itu, duitnya banyak bisi, hendak pada nukar itu, ditahaninya, itu sabar ngarannya. Sabar itu, aduh usaha nukar itu, si duit nih sayangannya, tak ada bermanfaat, kada jadi pahala menukar itu, bahkan bisa jadi dosa. Ditahaninya, awaknya manahani kada jadi nukar itu, nah itu saling genalan pahalanya, saling genalan pahalanya. Kada kau dihitung lawan ribuan jutaan lagi, hanya Allah nang kau menghitung pahalanya berapa. Orang-orang nang sabar. Ini sabar bukan hanya sabar itu menahan penyakit, sabar menggunakan nikmat, jangan sampai kepada maksiat, itu pun disebut sabar juga ngarannya. Jadi orang-orang nang sihat, orang-orang nang kuat, orang-orang nang kaya, itu sangat dituntut kesabaran lebih daripada orang yang sakit, orang yang hidup susah dan miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma u'tiya ahadun min ata'in khairin awsa'a min as-sabri. Artinya tidak seorang pun diberi suatu pemberian yang lebih baik lagi, pula lebih luas, melebihi sabar. Ini ada duit diisi banyak, sayang lawan duit nih.
sayang lawan duitnya. Amun terpisah lawan duitnya sakit hati. Bisa duit nang sekarang ini jadi milik seorang, amun ampeh jadi milik seorang, sakit hati. Wajar aja itu manusia sakit hati karena berpisah dengan sesuatu yang dicintainya. Diingunnya duit tadi berhari-hari, bertahun-tahun karena inya sayang lawan duit dia kada hendak terpisah. Suatu hari ada orang hendak minta bantuan sosial. Anda bisa duit nah cuma aku kada sanggup terpisah lawan duit ni mahir dihiga awak. Mahir dihiga awak andaknya duit. Masa kada sanggup terpisah duit. Ini ada orang minta bantuan, ada orang minta sumbangan. Nah, biar sudah terpisah duit, tahan aja menahani, ambil duit tadi, unjuk lawan orang yang memerlukan bantuan itu perlu kesabaran. Jadi pahala sabarnya dapat, pahala sedekahnya dapat, pahala sosialnya dapat. Berpisah lawan nang dicintai itu mesti penuh dengan kesabaran. Mun kada sabar kada kau berpisahnya. Kayak apa aja orang hendak minta lawan duit itu, kada mau beri. Kenapa? Inya kada sanggup terpisah lawan duit, sakit hati. Kayak orang minta anak, aku lagi memberiakan anak, kada sanggup karena anak kita sayangi, kada sanggup terpisah anak. Nah, duit itu sama aja juga. Cuma kita kada menyadari. Orang kada sanggup terpisah duit. Nah tapi karena ini Tuhan menyuruh bahwa kita mesti berpisah lawan duit, harus disedekahkan, sakit hati. Nah, kalau Tuhan menyuruh beriakan hak. Nah ini artinya sabar sekaligus sedekah. Pahala sedekah dapat, pahala sabar dapat. Nah ini lebih ganal pahalanya daripada orang yang kada sayang duit. Orang kada sayang duit, ada orang yang minta beri, ada bapaknya di hatinya. Ada orang minta duit beri, kada apa-apa di hatinya, nya kada sayang duit. Nah itu pahala sedekah aja nya. Pahala sabarnya kada ada. Nah, pahala sabarnya kada ada. Ma u'tiya ahadun min ata'in khairin aw sa'a min as-sabar, artinya tidak seorang pun diberi sesuatu pemberian yang lebih baik, lagi pula lebih luas melebihi sabar tadi. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, semua kebaikan orang-orang mukmin itu hanya berada dalam kesabaran sekejap. Dalam kesabaran sekejap terdapat kemuliaan, kehormatan yang besar dari Allah kepada orang yang beriman tadi. Sifat diri kita, sifat manusia itu mudah melupakan. Sifat diri kita ini mudah lupa, baik nang nyaman atau nang sakit. Itu sudah sifat manusia diandaki oleh Tuhan. Ikam semalam makan ayam guring, berapa potong makan semalam, ingat lagi rasanya kayak apakah semalam makan, sudah kada ingat lagi kita. Apalagi bulan dahulu makan kambing, makinnya kada ingat lagi, atau matannya ingatnya itu. Nah, demikian pula halnya dapat musibah kita. Ingatlah musibah beberapa tahun telah lalu tuh, kita kada ingat lagi kayak apa sakitnya, kayak apa kada kau lagi membayangkan, kada kau lagi merasakan karena sudah lalu. Beberapa saat saja sakitnya itu. Nah, amun kita dalam beberapa saat itu kita kada sabar, kada mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan dosa. Nah, kalau dalam beberapa saat dahulu kita dalam penyakit itu bersabar, nah, yang Sayyidina Umar nih, semua kebaikan orang-orang mukmin itu hanya berada dalam kesabaran sekejap.
Ya, sabar itu ketika hentakan pertama. As-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu ketika hentakan pertama. Ketika kita disariki orang, nah, di situ kita dituntut untuk sabar. Di saat kita mendapat sesuatu yang kita kada nyaman, di saat itu kita dituntut sabar. Nah, sabar itu sekejap waktu itu aja. Amun sudah sehari hanya sabar itu ada sabar lagi. Ngarannya itu sudah dilupakan, sudah dingin. Nah, sabar itu sekejap ketika sadamah yang pertama, ketika hentakan yang pertama. Bila mampu dalam sekejap itu kita bersabar, akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sungguh indah perkataan seorang penyair, as-sabru miftahu ma yurja wa kullu khairin bihi yakunu fasbir wa in talatil layali farubbama amkanal harunu wa rubbama nila bistibari makila hayhata la yakunu. Artinya sabar adalah kunci apa yang diharapkan. Kita hendak jadi apa aja, takunin dulu diri kita, sanggup kada sabar. Anak jadi apakah? Sanggup kada sabar, bila kada sanggup kada usah. Karena semua kemuliaan yang kita inginkan pasti melalui pintu yang namanya kesabaran itu. Semua kebaikan akan terwujud karena sabar. Dari itu bersabarlah meskipun malam-malam sangat panjang. Banyak kuda nakal yang menjadi penurut sebab kesabaran pemiliknya. Kuda yang bisa menyipak keampunnya, bila berbuat kita bisa digugurakannya. Kudanya yang nakal itu, tapi pemiliknya ini sabar, dilatih, dididik, akhirnya penurut. Dan banyak yang dapat diperoleh dengan kesabaran. Apa yang dikatakan jauh sekali untuk bisa berhasil. Sesuatu yang jarang bah kada di harapan kawa ikam. Di harapan kawa ikam jarang mendapat itu. Tapi karena ingin sabar, berhasil. Jauh sekali untuk bisa berhasil. Dengan kesabaran, apa yang dikatakan jauh sekali untuk bisa berhasil, berhasil itu. Penyair lain berkata, sabartu wa kana sabru minni sajiyatan wa hasbuka anna Allah athna ala sabri sa'asbiru hatta yahkum Allah bainana fa imma ila yusrin wa imma ala usri. Artinya aku bersabar dan sabar itu sudah menjadi watak dariku. Cukuplah bagimu bahwa Allah itu menyanjung kesabaran. Aku akan bersabar sampai Allah memberi keputusan di antara kita. Ada kalanya kemudahan dan ada kalanya menuju kesukaran. Karena itu usahakanlah pekerti mulia yang terpuji ini, dan peraslah tenaga untuk memiliki perkara sabar ini. Niscaya engkau menjadi orang yang beruntung. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Jika engkau bertanya apakah hakikat sabar itu dan bagaimanakah hukumnya, kayak apa garang sabar itu? Sabarlah, sabar. Ini seorang nggak tahu nang apa garang sabar itu. Sabar. Nang apa yang dimaksud sabar itu? Orang itu menangis, sabarlah inya. Nah, orang itu penyarikan, sabarlah ngarannya. Apakah hakikat sabar itu? Dan bagaimanakah hukumnya? Maka ketahuilah bahwa lapas sabar, kalimat sabar itu menurut arti lugat bahasa adalah menahan. Sabar itu artinya menahan. Dan kadang-kadang bisa juga arti pahit. Pahit. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, artinya sabarkanlah, tahanlah, jangan tinggalkan artinya. Sabar. Tahanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyembah Tuhan mereka.
Allah juga mempunyai nama Sabur. Yang ke-99 Asmaul Husna apa? Sabur. Sabur artinya bersangatan sabar. Kalau sabir tuh sabar biasa aja. Sabir. Tapi kalau sabur bersangatan sabar. Allah punya nama itu. Sifat sabar bagi Allah itu menggunakan arti Allah Ta'ala menahan siksanya dari orang-orang yang berdosa. Allah tidak segera menyiksa mereka. Ini orang ini diulah Tuhan, diberi makan Tuhan, diberi rezeki oleh Tuhan, dipelihara Tuhan, disihatakan Tuhan, dibaikakan oleh Tuhan. Sekalinya menentang Tuhan, sudah jadi. Makanya kita langsung aja lagi tuh. Ya, orang yang tuhuk, orang yang diulah, diberi makani, dididik, dipelihara, jadi manusia sekalinya memusuhi melawan Tuhan. Nah, Tuhan sabar. Artinya apa? Kada langsung menyiksa orang itu. Tapi diberi Tuhan waktu untuk tobat, diberi Tuhan waktu untuk kembali. Nah, itu nama Allah Sabur. Kemudian makna yang terkandung laku baiknya hati disebut sabar karena ia menahan nafsu dari berkeluh kesah. Sedangkan keluh kesah menurut kata ulama adalah menyebut-nyebut keguncangan hati pada waktu menghadapi kepayahan. Jadi kita beradu-adu, nah, itu warnanya keluh kesah. Ada masalah dikit beradu-adu. Kalau lawan Tuhan tuh berpahala, melawan manusia kada jadi pahala. Kada kau menahani dalam hati dan kada nyaman tuh kada kawa. Baik penyakit, baik musibah lain, bila sampai ke lawan dirinya kada kawanya menyimpan di hati, tak kisah lawan orang. Orang betakun kada dikisahkan juga. Lain orang betakun gigi bangkak misalnya betakunnya orang. Sampai kamu jam itu bangkak, mau sakit gigi sih, sakit lah, sakit benar kita tuh ada apa-apa orang betakun. Ini orang betakun nggak ada, bangkak lama bangkak mohana, orang betakun nggak ada orang. Kenapa itu? Ya orang betakun yang dikisahkan, dan itu warnanya keluh kesah itu. Orang dikisahkan kada bisa aja membantu, kada bisa aja menolong. Jadi ujar ulama mengatakan keluh kesah ialah keinginan keluar dari kepayahan dengan memastikan. Ada juga pendapat ulama. Pendapat ulama yang pertama menyebut keguncangan hati pada waktu menghadapi kepayahan. Ulama lain mengatakan keluh kesah ialah keinginan keluar dari kepayahan dengan memastikan. Yang dinamakan sabar adalah meninggalkan keluh kesah tadi. Nah, binting sabar supaya kawa sabar kayak apa? Yaitu ingat ukuran kepayahan dan waktunya. Kepayahan itu tidak dapat bertambah dan tidak dapat berkurang. Tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Keluh kesah tidak ada gunanya. Bahkan di dalamnya mengandung bahaya dan kekhawatiran. Nama ingat-ingat nih tuh nah, aku kada sabar nih, kada berkurang juga sakitnya. Mengko kisahkan penyakit-penyakitku lawan orang-orang yang kada perlu tahu. Nya dengan penyakit tuh orang perlu tahu. Siapa kayak paurutan. Kita sakit awak, datang ke paurutan, nambah urut di mana sakit, sini sakit, nah tuh kada apa-apa perlu tahu sini supaya jangan salah urut. Kayaknya sakit di batang paha, tangan diurus sidinnya kada tahu. Dokter perlu tahu apa yang kita keluhkan, yang kita rasakan. Amun orang yang kada perlu tahu, kada perlu diberitahu. Namun aku bakal kesah, apa gunanya? Mengurangi sakit kada, bahkan menghilangkan pahala. Nah, ini binting supaya kita bisa bersabar.
Binting dari binting sabar ini ialah ingat akan balasan Allah. Kenapa aku sabar? Mun aku kada sabar, kada mengurangi jua lawan musibah. Amun aku sabar, dapat pahala pulang, dapat kemuliaan, ganjaran yang disimpan di sisi Allah sehubungan dengan sabar itu. Nah, jadi walhasil apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gawi, baik kita orang yang berusaha, baik orang menuntut ilmu, baik orang yang ahli ibadah, baik orang yang jadi sebagai istri, baik orang yang jadi sebagai suami, jadi apapun semuaan dituntut untuk bersifat sabar ini. Nah, kemudian pasal dari keterangan di atas, engkau hendaklah menyusuri jalan sulit yang sangat berat ditempuh ini. Engkau hendaklah menyusuri jalan sulit yang sangat berat ditempuh ini, yaitu jalan beribadah kepada Allah dengan menolak empat arid, dengan menolak empat arid, empat penghalang yang menghalangi dan menyingkirkan penyakitnya. Apabila dapat bersungguh-sungguh, jika tidak maka engkau tidak bisa ingat maksud engkau, yaitu beribadah kepada Allah. Jika kita kada bisa mengatasi halangan-halangan rintangan, maka kita akan lupa tujuan kita beribadah kepada Allah. Apalagi dapat bersungguh-sungguh hingga menghasilkan ibadah. Dan ketahuilah setiap orang pasti memiliki pekerjaan yang menyibukkannya di dunia dan di akhirat. Apabila kita sudah melakukan jalan ibadah kepada Allah, bila kita sudah menentukan amalan-amalan rutin kita setiap hari, maka halangan rintangan itu pasti akan datang, yang bila mana kita kada bisa mengatasinya, otomatis rutinitas ibadah kita akan terhenti karena kita dihalangi oleh penghalang-penghalang itu. Imam Ghazali telah menyebutkan di bab-bab yang terdahulu, yang menghalangi kita selalu beribadah kepada Allah itu pertama adalah masalah rezeki. Nah, ini masalah rezeki ini yang selalu menggoda kita, selalu menghalangi kita, sehingga kita terlupakan ibadah karena sibuk dengan urusan rezeki itu. Imam Ghazali pun telah menyampaikan bahwa untuk mengatasi halangan mengenai rezeki itu tidak ada jalan lain hanya dengan tawakal kepada Allah. Yang kedua yang menghalangi ibadah kita itu adalah khatar. Khatar itu geritik-geritik yang timbul di dalam hati. Menikam beribadah nama jam ini terus menerus. Kayak apa ikam kina mun ikam garing, kemana ikam berubat kada berduit. Mun ikam beribadah aja, kayak apa kina ikam menyekolahkan anak. Namun ikam beribadah aja, kayak apa kina ikam ke ini ke itu. Nah, untuk mengatasi khatar ini
hanya satu, yaitu tafwid, yaitu menyerahkan perkara yang akan datang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi yang bisa menghalangi ibadah kita itu adalah qada. Artinya qada itu ketetapan-ketetapan Allah. Nah, kita beribadah sedemikian rupa, kemudian Allah memutuskan bahwa kita ini akan dapat seperti ini, dapat seperti yang demikian. Nah, untuk mengatasi hal itu adalah ridha. Yang keempat yang menghalangi ibadah kita itu adalah bala bencana. Baik bala itu kepada diri kita, kepada orang-orang yang kita cintai, kepada harta benda. Nah, untuk mengatasi itu hanya ada satu, yaitu dengan sabar. Nah, empat itulah yang seringkali memutuskan rutinitas kita untuk beribadah. Kita beribadah sudah kita atur jadwalnya. Hari ini kita nuntut ilmu, hari ini kita membaca Al-Quran, hari ini kita membaca salawat sekian, hari ini kita berzikir sekian, hari ini kita membaca tasbih sekian. Nah, itu sudah berjalan bagus, rutin. Nah, ini orang ngarannya sudah menjalani jalan yang sebenarnya, yaitu ibadah kepada Allah. Waktu-waktunya itu habis untuk ibadah itu. Nah, datang rintangan tadi, keuangan macet, bisa terjadi karena kita selalu beribadah. Kita kada kabar lagi, kada ada waktu lagi untuk mencari dunia. Rezeki itu bisa macet. Nah, supaya jangan tersendat ibadah kita karena urusan rezeki itu, serahkanlah urusan rezeki itu kepada Allah. Artinya apa? Bahwa andaikan aku memutus ibadah ini, andaikan aku kada membaca ini, aku berusaha, rezekiku nangka itu pang jua, karena sudah ditentukan oleh Allah. Aku berusaha kada berusaha, rezekiku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi andai kata aku hari ini kada membaca Quran, aku berdagang, rezekiku kada berbeda, sama aja juga, karena sudah dijatahkan Allah pembagian rezeki itu. Nah, serahkanlah urusan rezeki dengan cara yang demikian itu. Jangan sampai kita beranggapan bahwa karena kita ini habis waktu mengurus dunia, kita habis waktu, kada mayu lagi, kada cukup lagi waktu untuk berusaha karena sibuk beribadah. Jangan dijadikan itu alasan macetnya rezeki. Nah, ini yang berbahaya. Selawas aku kada berusaha lagi, wah ini menuntut ilmu, gawian beribadah, lalu rezeki macet. Nah, ini yang salah. Jangan dihubungkan antara macetnya rezeki itu dengan ibadah. Kenapa? Karena masalah rezeki tadi sudah kita ditentukan oleh Allah, sudah dijatahkan oleh Allah. Nah, tawakallah kepada Allah, serahkanlah urusan rezeki itu kepada Allah. Nah, bisa kita mengatasi itu sehingga kada terganggu dengan macetnya rezeki itu. Nah, kebiasaan manusia itu kada bisa menyesuaikan apa yang diberi Allah dengan pengeluaran, dengan belanjanya, sehingga belanja itu kada disesuaikan dengan pengeluaran, dengan pendapatan. Padahal semestinya belanja kita itu sesuai pendapatan kita. Misalnya selama ini kita dapat rezeki sebulan itu rutin 5 juta.
Dengan 5 juta ini kita sudah belanja makan ini, makan itu, pakaian ini, pakaian itu, urusan rumah tangga. Nah, cukup 5 juta. Lalu kita beribadah kepada Allah karena ada sudah penghasilan sebulan 5 juta. Belanja diatur sedemikian. Nah, kenapa bulan berikutnya penghasilan kita ini kada sampai 5 juta? Cuma 4 juta. Nah, bila penghasilan ini kita 4 juta, mestinya belanja kita diturunkan juga. Jangan ditetapkan 5 juta kayak biasa. Nah, bila kita menetapkan belanja ini 5 juta kayak biasa, nah itu akan mengakibatkan terhambat ibadah. Karena galut mencari 1 juta menutupinya itu. Lalu berpikir hendak berusaha mencari dunia atau berhutang ke situ kamari. Padahal mestinya duitnya 4 juta itu dikelola supaya cukup belanja di rumah, supaya cukup belanja hari-hari, ibadah jangan terganggu. Ini kada sebaliknya. Nah, makan iwak daging saben hari, tatap daging saben hari. Makan bisukan ke warung tiap hari, tatap makan ke warung tiap hari. Padahal pemasukannya menurun. Nah, ini akibatnya karena ibadah terganggu. Berhutang jadinya, berpikir membayari hutang karena kadang menyesuaikan belanja. Nah, jadi mestinya kalau hari ini pendapatannya menurun jadi 4 juta, nah belanjanya pun turunakan juga. Nah, asalnya misalnya beruku sampurna lagi gaji 5 juta, sekarang 4 juta turun ke buku rumas. Jangan tatapakan sampurna itu harganya 2 kali lipat daripada buku rumas itu. Nah, ini kada tatap pengeluaran, lalu berpikir mencari menutupi itu. Makan yang asalnya 3 kali sehari tatap. Padahal mestinya makan tuh kalau diturunkan kualitasnya, kalau diturunkan jumlahnya, sehingga hati dan pikiran kita kada terganggu untuk menutupi kekurangan itu. Itu cobaan orang beribadah kepada Allah. Karena bulan yang ketiga penghasilan tinggal 3 juta pulang, menurun pulang 1 juta. Usaha belanja tetap dipertahankan 5 juta, 2 juta pulang kurangnya. Karena bulan ketiga penghasilan cuma lagi 2 juta, yang gatah turun terus nih kisahnya. Orang berusaha karit gatah turun, penghasilan tinggal lagi 2 juta. Bulannya tetap 5 juta dipertahankan. Nah, di sini kesalahannya umumnya kita di situ. Kada kau menyesuaikan. Nah, bila kita kada kau menyesuaikan itu, otomatis kita berpikir berusaha. Bila sudah berusaha, ibadah-ibadah yang sudah bagus jalannya rutin tarumbak jadinya. Yang dulunya kau mengaji menuntut ilmu tiap hari, bisa jadi 3 kali seminggu, bisa jadi sekali seminggu, bisa perai karena kesibukan. Nah, ini sudah menyimpang daripada jalannya ibadah itu. Nah, itu masalah rezeki. Jadi pengeluaran itu sesuaikan lawan pendapatan. Jangan pendapatan disesuaikan pengeluaran, dibalik nanti lapah jadinya. Nah, kemudian tadi kalau kita beribadah terus, kita kalau mengatasi masalah rezeki, kalau sudah mengatasi dengan cara tawakal kepada Allah, dengan cara mengatur kehidupan, timbul macam-macam geritik hati. Ini anakku ini kini sain genalan, ini hendak sekolah ini, perlu itu, perlu ini. Karena aku makin tua, makin uyuh, sakit, berobat, perlu ini, perlu itu. Mana duitnya? Padahal beluman lagi, anak halus-halusan masih, awak masih sihat masih. Cuma geritik hati ini sudah datang, mau nikam beribadah nangka ini aja, kayaknya ikam anak genalan, ikam kayaknya sakit-sakitan, kemana ikam berobat mencari duit, kemana ikam menyekolahkan anak. Nah, ujar geritik hati ini. Padahal saling lawasan lagi, anak hanya umur 2 tahun, keparakan sekolah lagi. Nah, menghadapi itu tafwid ngarannya, serahkan lawan Tuhan. Tuhan yang menciptakan anaknya ini, Tuhan bisa aja mengaturnya.
Tuhan bisa saja memeliharanya, serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji kada akan menyia-nyiakan setiap orang yang menyerahkan kepadanya urusan apapun. Allah sudah berjanji bahwa Allah mencukupi orang yang menyerahkan urusan kepada Allah. Tafwid itu. Nah kemudian jalan ibadah harus kawa diatasi. Datang kaina qada Tuhan. Ternyata anak sudah genalan, awak sudah sakit-sakitan, tetap kita kada berduit. Maka diserahkan dua Tuhan sudah. Lagi anak masih umur 2 tahun, anak masih halus, seorang masih sihat, aku beribadah. Aku nuntut ilmu. Perkara kena urusan anak, urusan kesehatan, aku Tuhan aku serahkan lawan Allah. Baik sudah itu. Berjalan bagus ibadah si hamba nih jalan terus. Anak sudah sekolah tika, SD, seorang sudah mulai sakit-sakitan. Tetap rezeki ini kada bertambah. Nah ini qada Tuhan ngarannya. Kesulitan mengalami kehidupan. Nah di situ diperlukan ridha. Nah, ridha dengan ketetapan Allah. Dengan meyakini bahwa seluruh yang ditetapkan Allah kepadaku itu adalah merupakan sesuatu yang baik untuk diriku. Apa yang didatangkan Allah kepadaku itulah yang terbaik untuk diriku. Ini mesti ridha aku, mesti suka terhadap yang demikian. Nah kalau pulang berjalan beribadah terus menerus, datang bala bencana, datang musibah. Nah ini kalau kada sabar menghadapi musibah ini akan menghambat jalannya ibadah yang sudah sekian tahun bagus dibangun dengan sempurna. Nah Imam Ghazali sudah dengan jelas menyampaikan itu, bagaimana halangan-halangan orang beribadah dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Arid perintang ibadah yang paling besar dan paling sulit yaitu masalah rezeki dan mengaturnya. Ini yang paling sulit. Masalah rezeki merupakan sesuatu bala besar bagi umumnya masyarakat. Bala yang memayahkan mereka, bala yang menyibukkan hati mereka, bala yang memperbanyak kesusahan mereka dan menyia-nyiakan umur mereka, bala yang memperbanyak laku akhlak jelek dan dosa mereka, bala yang menyimpangkan mereka dari pintu rahmat Allah, dari berkhidmat kepada Allah, berubah menjadi berkhidmat kepada dunia dan melayani makhluk. Akhirnya mereka hidup di dunia dalam keadaan lupa dan gelap hati, payah dan kesulitan, hina dan nista, datang ke akhirat dalam keadaan pakir menghadapi siksa dan hisab jika tidak dikasihani Allah dengan anugerahnya. Jadi umumnya yang menghambat orang menuntut ilmu agama masalah rezeki. Umumnya menghambat orang beribadah masalah rezeki. Umumnya orang itu masuk penjara masalah rezeki. Umumnya orang itu bakalahi masalah rezeki. Umumnya orang itu kada tahu disembahyang lagi masalah rezeki. Jadi masalah rezeki ini merupakan bala bencana bagi manusia. Bahkan banyak orang yang mati gara-gara urusan rezeki ini. Orang mendulang, mencari rezeki itu mendulang. Longsor tanahnya, matian yang di bawah. Gara-gara urusan rezeki. Urusan rezeki inilah yang membuat kita sengsara, membuat kita payah. Kalau kita kada ditolong oleh Allah, kalau kita kada diberi petunjuk oleh Allah,
maka umur kita habis untuk memikirkan rezeki ini. Kita sudah sadar bahwa umur kita ini paling tinggi 100 umpamanya. Bilang ada lagi yang 100 tahun, 70, 60 tahun. Kita sadar bahwa banyak di antara manusia itu, banyak di antara manusia yang punya kekayaan. Andai kata inya bertahan tuh kada bercari lagi 120 tahun berumur cukup hartanya itu. Ada berisi toko di situ harganya 500 juta. Ada berisi toko di sana harganya 300 juta. Ada berisi kebun gatah sana 10 hektar. Ada berisi ini macam-macam berisi harta. Andai kata ini tuh dia aja lagi nuntut ilmu gawiannya, nuntut ilmu, mengaji, bewirid, hendak makan, juhud duitnya ada, habis jual kabun, mati inya, sing banyakan tak tinggal lagi hartanya itu. Nah disinilah manusia ini lupa, disinilah kita ini salah. Mestinya amun Tuhan sudah memberi inangka itu begegana lagi, Tuhan aja lagi dihubungi, Tuhan aja lagi dikhidmati. Ini anak gin memakan ya tuh kada habis, ini nih mati, anaknya mewaris ya tuh kada habis, anak itu seumur anaknya masih ada lagi hartanya. Ini masih sibuk aja lagi mencari dunia, masih sibuk. Arti sibuk itu artinya waktunya banyak habis urusan dunia. Mana ada menuntut ilmu, mana ada berwirid sejam duduk tahan, asal duduk di paku buritnya. Nah di sini salahnya kita kadang menyadari itu. Artinya di antara sebagian kita ada nangka itu. Kita berisi harta misalnya, berisi duit nih, 1 miliar, berisi duit. Dan ada nangka itu orang berisi duit 1 miliar banyak aja. Amunnya orang ini sudah berumur misal 40 tahun. Sudah berumur 40 tahun. Berisi duit 1 miliar. Setahunnya menghabiskan duit misalnya 100 juta. Setahun 100 juta. 10 tahun hanya habis 1 miliar itu. Setahun 100 juta tuh ganal bana biaya hidup. Nah tapi inya kada percaya dengan itu. Dianggapnya yang 1 miliar ini bisa habis dalam 2-3 hari. Nah, jadi lalu ini selalu memperbanyak perbendaharaan hartanya sampai beberapa turunan meninggali harta. Nang ditinggali nang untung. Nang ditinggali nang untung. Apa ada inya apa kada mati seorang inya menikmatinya. Seorang di akhirat kena mempertanggungjawabkan di sisi Allah di mana bolehi harta itu, untuk apa digunakan harta itu. Nah seorang nang payahnya anak-anak cucu kita ketawaan di dunianya menikmati duit itu. Nah di situ kita berpikir kadang-kadang salah, berpikir kadang-kadang lupa. Pokoknya masalah rezeki inilah yang paling berat, yang paling banyak menghancurkan manusia, yang paling banyak menyia-nyiakan umur mereka itu. Coba renungkanlah, coba pikirkanlah berapa saja ayat yang diturunkan Allah dalam masalah rezeki ini. Berapa kali Allah menyebutkan janji-janjinya, penanggungannya dan sumpahnya sehubungan dengan masalah rezeki itu dalam kitab Al-Quran. Para nabi dan para ulama selalu memberi fatwa kepada manusia, menerangkan kepada mereka mengenai jalan menuju keridhaan Allah. Jalan keridhaan Allah itu hanya satu, adalah ibadah, bukan yang lain. Jalan keridhaan Allah hanya beribadah kepada Allah. Para ulama mengarang kitab-kitab untuk mereka, mengemukakan contoh-contoh kepada mereka, dan menakut-nakuti mereka dengan siksa Allah.
Jamunnya mau cari duit nang kada halal, nah siksanya berat. Mun ikam nang halal kebanyakan bisi duit, hisapnya berat. Sudah Al-Quran, hadis Nabi, para ulama mengarang kitab, memberikan fatwa-fatwa. Tetapi meskipun demikian, para manusia tidak mau mengambil petunjuk. Nah, manusia kadang mau mengambil petunjuk, tidak mau bertakwa dan tidak mempunyai hati tenang. Malahan mereka berada dalam kesulitan dari pencarian rezeki, selalu merasa khawatir tidak dapat makan pagi atau sore. Asal semua itu adalah lantaran sedikitnya perenungan terhadap ayat-ayat Allah. Kenapa manusia itu maka mati-matian mengumpulkan duit? Padahal duit yang ada sudah kawa bertahan 100 tahun. Masih habis-habisan waktu mencari duit. Karena orang ini kadang merenungi ayat Allah. Kadang merenungi ayat Allah. Mengaji, menuntut ilmu sudah tuha. Sudah di mana hati itu dikuasai oleh duniawi. Kan hati ini bila hibak kada muat laginya. Hati itu hibak. Jadi kalau ada masuk ajaran-ajaran agama, ada masuk ayat Quran, ada masuk fatwa ulama, nyompat lalu aja hibak kada kuat singgah. Jadi belalu aja inya. Kenapa? Sebabnya mulai kekanakan orang ini sudah dididik untuk mencari dunia dan mencintai dunia. Nah, kalau sudah tua hanya mengaji, ngalih merubahnya. Jadi kalau kadang mulai lagi halus, maka dididik bahwa hidup ini untuk beribadah. Kita mencari rezeki itu supaya nyaman beribadah tujuannya. Bukan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya, kadang itu. Nah mulai lagi halus dididik kekanakan itu. Karena mau sudah tua, apalagi sudah lebih 40 umur, kada kawa lagi dirubah itu kecuali Tuhan memperdapati dengan rahmatnya. Asal semua itu adalah lantaran sedikitnya perenungan terhadap ayat-ayat Allah. Tidak mau mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak merenungkan terhadap ucapan ulama salihin. Sementara itu senantiasa menyerah terhadap gangguan syaitan. Inna syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu selalu menjanjikan kita kefakiran. Ikam jangan kada bercari kena habis duit. Ikam jangan kada bercari kena habis duit, kena ngalih anak ikam. Anak sudah tukarakan rumah, sudah tukarakan toko, sudah dimudali. Kasihan kena cucu ikam. Bersyaitan. Ulahkan pulang cucu rumah, ulahkan cucu segala macam. Kasihan buyut ikam kena kayak apanya makan, buyut pulang dipikirkan. Nah itulah syaitan membisiki kita sehingga kita habis umur untuk mencari dunia, habis waktu. Syaitan memang Allah menyatakan dalam Al-Quran menjanjikan kefakiran. Syaitan kada mau menjanjikan kenyamanan. Selalu kefakiran yang dijanjikannya. Kita hendak beribadah, ikam beribadah kayaknya muntuha kayak apa, ikam fakir kada bercari. Kita hendak bersedekah 100.000, kebanyakan kayaknya ikam ngalih kada berduit kayak apa. Itu syaitan selalu menjanjikan demikian. Disuruhnya kita ini takut lawan fakir itu. Sementara itu senantiasa menyerah terhadap gangguan syaitan. Menurut kepada perkataan orang-orang bodoh, orang-orang bodoh dituruti. Orang-orang nang hidupnya ini dihabiskan kepada dunia, nang dituruti Cina. Bos seorang nang dituruti, kenapa menuruti Cina?
saran-saran Cina yang dituruti supaya menghidupkan duniawi. Ada mau saran-saran Nabi menuruti perkataan orang-orang bodoh. Yang diulah paduman Cina dituruti cirinya. Cina itu jar. Ini kada mau beri orang 1.000 duit, bila kada masuk dahulu 2.000. Nah itu Cina nang dituruti. Ke anak cucu ditanamakan nang ucapan Cina itu. Nah itu kesalahan kita. Amun ujar Nabi kalau kurang kita hendak berusaha itu supaya rezeki bagus, rezeki berberkah, belum berusaha sudah kita bersedekah. Itu ajaran Nabi ke itu. Supaya rezeki hari ini bagus, rezeki hari ini penuh berkah dari Allah, belum buka toko sudah bagi duit. Nah, 10.000 seorang dibagi. Nya kada menuruti Nabi, Cina diturutinya. Jadi Cina ikan boleh memberi orang 1.000 asal berhujung 2.000 dulu maka. Mereka kada berhujung 2.000 jangan nak memberi orang. Nah itu Cina. Itu nang diturutinya. Menurut kepada perkataan orang-orang bodoh. Dan terbujuk oleh kebiasaan orang yang melalaikan Allah. Dan terbujuk oleh kebiasaan orang yang melalaikan Allah. Tuh si anu tuh baik dituruti, giat dicari. Jam 6 gini buka sudah toko, jam 6 maghrib pengen tutup. Nah itu nang bagus. Nah itu yang ditirunya. Dan terbujuk oleh kebiasaan orang yang melalaikan Allah sehingga syaitan dengan mudah dapat menguasai mereka. Dan kebiasaan mengakar di hati mereka. Nah, mengakar nih nangalih. Kita mulai lagi halus dididik sudah nangka itu. Sampai umur 40-50 tahun hanya hendak mengaji. Namun orang yang kada ditolong Allah sulit berubahnya. Kenapa? Sudah jadi darah dagingnya pemahaman-pemahaman nang salah. Sudah jadi darah dagingnya contoh-contoh nang kada baik. Sehingga syaitan dengan mudah dapat menguasai mereka dan kebiasaan mengakar di hati mereka. Penyerahan itu menyerah kepada syaitan, menyerah kepada orang-orang nang bodoh tadi menyebabkan kelemahan hati dan menipisnya keyakinan. Kayak apa hendak bakuat keyakinan, amun syaitan dituruti, kawan-kawan nang bodoh dituruti, kayak apa hendak kuat keyakinannya. Nah, di situ adapun orang-orang baik yang terbuka mata hati mereka dan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, maka mereka melihat jalan langit sehingga mereka tidak memperdulikan sebab-sebab yang ada di bumi ini.